mobil hybrid. Apa yang ada di pikiran kita saat pertama kali dengar kata mobil hybrid adalah efisiensi, kehematan bahan bakar, emisi rendah. Tapi kadang kita nggak terlalu mengaitkan kata-kata itu dengan performa tinggi. Itu dulu, karena sekarang kita sudah bisa melihat beberapa mobil hybrid yang tenaganya sangat superior, seperti Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Porsche 918 Spider, dan satu mobil yang ada di sini, BMW i8. Yang ditawarkan BMW i8 ini adalah efisiensi mobil hybrid, performa mobil sport dikemas dalam satu paket, dalam bentuknya futuristik dan juga keren. Dan apa yang mereka hasilkan benar-benar luar biasa keren, tapi di saat bersamaan bisa dikenali sebagai sebuah BMW. Contoh, di depan di sini ada biru label kitnya yang benar-benar khas BMW, dan untuk sub-brand BMW i, dia punya signature, ini adalah lampu LED berbentuk huruf U. Jadi BMW i3, BMW i8, dia punya lampu LED yang seperti ini. Dan panel di depan ini overlapping, tapi dia punya tujuan supaya dia mengalirkan udara ke sini, supaya aliran udara ini lebih lancar dan sangat aerodinamis. Dan kalau misalnya kalian melihat di bagian yang hitam ini adalah signature lagi dari BMW i series, karena di sini adalah apa yang mereka sebut dengan black belt. Bagian hitam ini terus sampai ke atap dan ke belakang, seolah membentuk satu kesatuan. Dan di dalam sini kita bisa lihat ada kipas angin yang untuk mendinginkan mesin listrik di bagian depannya. Jadi dia ini punya mesin listrik untuk menggerakkan roda bagian depan. Dan ini adalah peleknya dari BMW i8. Dan kita beruntung karena kalau standarnya BMW i8 di luar negeri dia punya pelek itu yang tidak begitu lebar standarnya. Di depan dia tampaknya hanya 195. Tapi di sini kita sudah dapat bahan Bridgestone Potenza dengan tapak di depan ukurannya 215 45 R20 dan di belakang 245 R20. Jadi ini benar-benar pelek opsional yang sudah lebih advance dibandingkan pelek standarnya. Dan kalau misalnya kalian lihat, ini adalah colokan untuk mengisi ulang daya baterai si BMW i8 ini. Dia memang mobil hybrid, tapi ini plug-in hybrid. Jadi kita bisa colokin colokan listrik di rumah dan kita bisa isi ulang baterainya. Dan kalau kalian lihat fender belakangnya ini, dia didesain khusus biar dia mengalirkan udara selicin mungkin dan lolos sampai ke belakang. Ini membuat mobil ini sangat aerodinamis dengan koefisien drag hanya sebesar 0,26. Dan di sini kita handle pintunya agak ngumpet, jadi kita tekan di bagian sini. Lalu nanti kita buka pintunya ke bagian atas. Dan nggak cuma luar biasa di desain aja, dari material pun mobil ini benar-benar salah satu yang menggebrak karena dia dibuat dari campuran aluminium, plastik, dan carbon fiber. Contohnya yang bisa kita lihat di sini, butterfly door, keren banget. Dan kalian lihat di sini adalah motif carbon fiber yang jadi body shell buat bagian passengernya. Dan karena dia terbuat dari bahan carbon fiber, maka dia ini pintunya amat sangat ringan. Dan beberapa berita di luar sana mengatakan BMW i8 adalah mobil mass production pertama di dunia menggunakan kaca Gorilla Glass. Dan biasa kita dapat di smartphone yang lebih tahan terhadap goresan. Interior BMW i8 ini benar-benar futuristik, terutama kalau kita lihat lampu LED warna biru muda yang ada di kabinnya, termasuk seatbelt warna biru muda. Dan kita lihat lagi di depan kita dapat layar panel instrumen yang benar-benar futuristik, warnanya biru muda. Tapi ini bisa berubah tergantung mode berkendara yang kita pilih. Kita punya 4 mode berkendara. Pertama ada e-drive. Ini berarti kita mengandalkan baterai dan mesin listrik aja, nggak ada campur tangan mesin bensin. Kalau kita pakai mode ini, kita punya jarak tempuh dari baterai penuh
itu kira-kira 37 km dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Tapi kalau kita pilih mode comfort, mesin bensinnya bakal ikut aktif, dan mode comfort ini adalah mode default atau normal dari BMW i8. Tapi kalau misalnya kita pilih ke Eco Pro, mesin listrik dan mesin bensin akan diubah karakternya seirit mungkin, bahkan AC, kelistrikan dan lain-lain akan diturunkan dayanya seperlunya. Tapi kalau kita geser tuas transmisinya ke sebelah kiri, itu kita ngaktifin mode sport, berarti mesin listrik dan mesin bensin akan diatur supaya mengeluarkan tenaga maksimum. Bangku BMW i8 dia sudah elektrik, baik untuk maju mundur, reclining maupun mengatur ketinggian. Tapi gue tidak menemukan lumbar support di sini. Dan kalau misalnya kita lihat ke bagian sini, dia punya layar BMW iDrive yang sama seperti BMW lainnya. Jadi mungkin nggak perlu gue jelaskan secara detail. Dan posisi dia benar-benar rendah banget seperti mobil sport pada umumnya. Dan kalau misalnya kita lihat ke depan, itu ada panel head-up display. Dan ada yang cukup unik di sini adalah pemanas jok masih ada di sini. Padahal ini di Indonesia ya, gue mikir kapan kita pakai pemanas jok. Selain itu, gue masih heran kenapa untuk mobil sekelas i8 pengaturan setirnya masih manual. Padahal beberapa mobil sport rata-rata di kelas ini pengaturnya sudah elektrik. Dan gue kurang suka cara ini ngebukanya. Kenapa flipnya tuh ngebuka ke arah kita, bukan ke arah penumpang? Jadi kan harusnya biar kita lebih gampang ngambil barang di sini ya kan. Kalau ini kan bener nih, harusnya bisa diperhatikan lebih detail lagi. Dan di sini ada tombol buat SOS. Jadi kalau misalnya ada apa-apa di jalan, kita bisa pencet ini, terus akan mengirim sinyal SOS dari mobil ini. Nggak tahu ini bekerja atau enggak. BMW i8 lagi adalah karena kaca belakangnya itu kecil banget, jadi kalau mau lihat ke belakang via spion tengah itu agak susah. Terutama kalau lagi mundur itu harus hati-hati. Dan di sini dashboardnya dia menggunakan bahan yang benar-benar bagus, dan bahkan pada saat proses pembuatannya pun dia mengedepankan keramahan lingkungan. Dan di bagian dalam sini dia ada bahan magnesium yang digunakan untuk kerangka dashboard. Dan kalau misalnya kalian beli i8 dan pengen naruh 2 orang di belakang, sebaiknya pikir dulu karena bagian belakang itu cuma buat anak-anak karena space-nya sempit banget. Meskipun udah joki Sofix, udah ada beberapa tempat penyimpanan, tapi kalau kalian beli i8 kemungkinannya adalah kalian bakal nyetir mobil ini sendiri. Dan kalau misalnya kalian lihat di tombol hazard, terus di bawahnya ada tombol lagi, ini buat ngaktifin front collision warning. Jadi warning sebelum kita menabrak sesuatu di depan kita. Dan kalau misalnya kita tekan tombol gambar kamera di sini, kamera depannya bakal aktif. Terus di sini ada tombol buat mati stability control. Terus di sini rem parkirnya sudah elektronik. Dan BMW i8 ini punya suara mesin sintetis. Jadi sebenarnya suara mesin yang kita dengar dari dalam kabin itu merupakan hasil olahan dari komputer supaya kita mendengar suara mesin itu merdu. Padahal suara mesinnya begitu semerdu itu dari luar sana. Kita lihat ke bagian bagasi dan mesin. Sekarang kita mau lihat bagian bagasi dan mesinnya. Dan gue rasa satu-satunya bagian yang gak futuristik dari mobil ini adalah kuncinya. Sederhana banget. Dan dia punya kapasitas bagasi sekitar 125 liter, jadi kurang cocok kalau misalnya kalian suka bawa barang yang banyak. Ini ada colokannya, dan ini bisa kita tutup atau kita buka. Dan kita nggak bisa buka sembarangan bagian mesinnya karena cukup ribet. Tapi kita bisa kasih tahu kalau mesin ini adalah mesin 1500 cc 3 silinder dengan twin power turbo. Dan kalau kalian pikir ini basicnya sama dengan mesin Mini Cooper, ada benernya, tapi BMW i udah nge-tune mesin ini supaya tenaganya ada di kisaran 231 horsepower dan torsinya 320 Nm. Dan mesin ini ngendalin roda belakang. Tapi kalau kita tambah dengan kemampuan motor listrik di depan, itu dia punya tenaga sekitar 130 horsepower dan torsinya gede banget.
250 Nm. Jadi setara sebuah mesin 1600 cc turbo. Tapi kalau kita totalkan mesin bensin dan mesin listrik itu, kita dapat tenaga yang sangat gede buat sebuah mobil sport, sekitar 362 horsepower dan torsi di atas 500 Nm, tepatnya sekitar 570 Nm. Dan penggeraknya mesin bensin menggerak roda belakang, mesin listrik gerakin roda depan. Jadi kita dapat mobil hybrid dengan penggerak 4-wheel drive. Dan itu adalah first impression kita mengenai BMW i8 ini. Dia benar-benar salah satu breakthrough di dunia mobil sport, di mana dia bisa menggabungkan performa yang mumpuni dengan efisiensi yang jempolan. Dan itu aja dari kita, thanks sudah nonton, dan jangan lupa like video ini, subscribe jangan lupa, dan sampaikan kritik dan saran kalian. Sampai jumpa.